Aku baru aja diterima di kampus top Swedia. Namanya KTH Royal Institute of Technology. Hah? Kampus apa tuh, Bang? Jadi, KTH ini adalah ITB-nya Swedia. Kita tahu kalau di Indonesia ada 3 top kampus paling terkenal, yaitu UI, ITB, dan juga UGM. Nah, top 3 di Swedia itu pertama adalah Lund, ini mirip UI-nya Indonesia. Lalu yang kedua adalah KTH, mirip dengan ITB-nya Indonesia. Dan yang ketiga ada Uppsala, ini mirip UGM. Jadi, walaupun peringkat kampusnya itu lebih rendah, seperti kamu lihat, di sini peringkat kampus KTH itu adalah 78, dan Lund adalah peringkat 72, aku tetap memilih KTH karena fokusnya di engineering. Dan lagian, ini semua kan top 100 dunia, jadi nggak masalah. Dan pengumuman kalau aku diterima kampus KTH itu baru aja tanggal 26 Maret kemarin, dan kalau misalkan aku jadi masuk ke KTH, itu akan dimulai tanggal 24 Agustus 2026 dan berakhir tanggal 2 Juni 2028. Jadi, kuliah di KTH ini 2 tahun. Lah, emang kenapa bisa nggak jadi, Bang? Nah, menarik nih. Jadi, di sini kita bisa lihat paragraf, if you are paying student, kamu harus bayar installment pertama tanggal 31 Mei untuk menjaga posisi kita, menjaga kursi kita kuliah di KTH. Dan pembayaran bisa dilakukan per 7 April, dan masalahnya, untuk kuliah ke KTH butuh dana yang cukup besar. Oke, di sini kamu bisa lihat, kalau untuk kuliah per semester di KTH itu 90.000 SEK, dan karena kuliah selama 2 tahun akan menghabiskan total 360.000 SEK. Nah, konversi 1 SEK ke rupiah itu adalah 1.700 sampai 1.800. Jadi, kita tinggal kalikan, kalau 90.000 artinya sekitar 160 juta per semester. Uangnya dari mana, bos? Itu per semester ya, jadi total 2 tahun hampir 640 juta. Jadi pertanyaannya, apakah aku tetap bisa kuliah di tahun 2026? Nah, ini biar Tuhan yang jawab, karena aku udah daftar salah satu jalur beasiswa yang full cover dari kita berangkat ke Indonesia, kuliah 2 tahun, dan balik ke Indonesia lagi. Namanya SISGP. Dan ini adalah beberapa hal yang include dalam scholarship SISGP tersebut. Yang pertama adalah full tuition fee coverage yang akan dibayarkan langsung ke kampus, jadi kita nggak perlu bayar 160 juta per semester. Lalu yang kedua, kita akan dapatkan monthly allowance sekitar 12.000 SEK atau 22 juta per bulan. Dan yang ketiga, untuk keberangkatan dari Indonesia ke Swedia nanti, kita akan dikasih uang saku sebanyak 15.000 SEK atau 24 juta. Dan kalau aku cek ke Traveloka, itu satu tiket pesawat pergi itu sekitar 8 juta rupiah. Jadi, ini cukup banget untuk kita 2 kali pulang pergi. Lalu, benefit keempat yang juga menarik adalah membership di SI Network for Global Professional, di mana ini akan bantu kita untuk mengembangkan karir secara pribadi dan build networking kita selama di Swedia. Dan yang kelima, kalau kita sudah jadi alumni, nggak akan didadahin begitu aja, tapi kita akan dirangkul dalam komunitas. Nah, menarik nggak sih untuk ikut SISGP ini? Coba komen di bawah. Jadi, buat kamu yang tertarik, sayangnya untuk intake tahun 2026, daftar mulai kuliah tahun 2026 itu udah ditutup tanggal 15 Januari kemarin. Jadi, kamu nggak bisa daftar tahun ini, tapi kamu masih berkesempatan untuk daftar tahun depan. Nah, persiapannya itu gampang banget. Salah satu hal yang paling basic adalah kamu harus mempersiapkan skill bahasa Inggris dan juga dokumen-dokumen seperti ijazah dan transkrip,
itu ditranslate ke bahasa Inggris. Dan sekarang aku sedang masuk di tahap kelima dari beasiswa CCGP ini, yaitu Final Evaluation dan nanti menunggu pengumuman maksimal 23 April 2026. Jadi, buat kamu yang tertarik, yuk persiapan mulai dari sekarang dan mungkin bisa join grup-grup komunitas di WhatsApp ataupun Telegram. Dan kalau kamu suka dengan info beasiswa kayak gini dari orang yang juga sedang mendaftar beasiswa, yuk coba ikutan dan klik tombol subscribe untuk mendapatkan update dari channel Exit Plan ID. Semoga infonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!